Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab yang memandu kita, mengantarkan kita untuk memahami pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sedang dalam pembahasan Al-Iman bil Yaumil Akhir, iman kepada Al-Yaumul Akhir. Hari akhir adalah hari yang tidak akan ada lagi hari setelah itu. Diawali ketika kita mengalami kematian sebagai bentuk kiamat kita. Man mata qad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang dia meninggal, maka dia telah tegak kiamatnya. Ini al-qiyamatu sukhra, kiamat kecil. Kemudian kita masuk ke alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, di alam barzakh sampai nanti kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakh ada fitnatul qabri, fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat tentang tiga hal. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Jawaban atas pertanyaan ini, jawaban yang tidak bisa dihafal. Orang yang mereka beriman kepada Allah dengan iman yang benar, Allah akan kokohkan, teguhkan dengan al-qaulu tsabit, kemampuan menjawab pertanyaan dua malaikat. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Dan selanjutnya dia akan mendapatkan nikmat kubur dan kemudian yang akan dia dapatkan. Adapun orang mereka tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat ini, dia akan dipukul dengan pukulan besi yang didengar oleh seluruh para makhluk kecuali manusia dan jin. Karena manusia saling menguburkan satu dengan yang lainnya dan dengan hikmah Allah SWT. Dan mereka, orang seperti ini akan mendapatkan azab kubur sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang azab kubur. Orang yang kafir maupun para pendurhaka yang durhaka kepada Allah SWT, para pelaku dosa besar yang berat untuk mendapatkan azab dari Allah SWT di alam barzakhnya. Kemudian alam barzakh ini berlangsung sampai ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika nanti mereka dibangkitkan Allah SWT, ini pada yaumul ba'ats. Tiupan sangkakala yang pertama adalah menghancurkan alam semesta, yang kedua adalah kebangkitan manusia dari alam barzakhnya, alam kuburnya, untuk menghadap Allah SWT. Kemudian ini pengembalian arwah, di antara kejadian adalah pengembalian ruh ke dalam jasad-jasad manusia. Dia dibangkitkan Allah SWT dalam keadaan khufatan, uratan, ghurlan. Dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dalam keadaan belum dikhitan, dan tidak mereka dengan kondisi seperti ini tidak ada kesempatan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya karena dahsyatnya suasana. Kemudian matahari didekatkan sejarak 1 mil. Sehingga suasana menjadi sangat gerah, sangat panas, dan menyiksa mereka. Sampai mereka berbondong-bondong untuk mendatangi Nabi
dalam rangka untuk meminta mereka menjadi syafaat, memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka dibanjiri di suasana Ardul Mahsyar dengan keringat mereka. Ada yang kebanjiran semata kaki, sebetis, selutut, sepinggang, bahkan sampai sedaun telinga. Semuanya ini ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Sesuai dengan kadar amal mereka. Bahkan ada orang-orang mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ketika tidak ada perlindungan Allah, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis tentang 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, mendapatkan perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan ditegakkannya hisab. Kemudian akan dilakukan penimbangan-penimbangan amal. Kemudian akan dibagikan catatan-catatan amal. Bahkan catatan amal itu Allah katakan, Iqra kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab Anda sendiri. Cukuplah Anda sendiri yang akan merekap, menghisap amalan-amalan Anda. Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, kita masuk pada pembahasan sekarang. Di antara perkara yang terjadi di yaumul qiyamah kelak adalah tentang al-haud. Beliau mengatakan, wa fi arasatil qiyamah al-haudu al-mawrudu lin Nabi SAW. Di antara yang akan terjadi di hamparan kiamat adalah al-haud, adanya telaga al-mawrud li Nabi sallam. Ini telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenaga yang mengalir ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu di antara apa yang dihabarkan oleh Nabi yang wajib kita imani tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang telaga Haud ini telah disampaikan Nabi dengan beberapa berita yang disampaikan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sifatkan yang telaga sendiri adalah maknanya adalah ini majma'al ma', tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya yakni air. Dan telaga Nabi dikenal dengan telaga Al-Kautsar. Karena telaga ini mendapatkan aliran air dari sungai Al-Kautsar. Di antara dan riwayat-riwayat tentang telaga Nabi Haud ini, hadis-hadisnya dalam sampai derajat mutawatir. Sebagaimana diungkap oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, derajat hadis tentang telaga Haud ini adalah mutawatir. Adapun di antara ahlul bidah, mereka juga ada yang mengingkari tentang telaga Haud. Dan bahkan para salaf kita mendoakan mudah-mudahan mereka yang mengingkari telaga Haud ini tidak akan minum telaganya Nabi. Karena perkara yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi, bahkan derajatnya mutawatir. Mutawatir itu perawi. Perawinya dari Nabi, sahabat yang meriwayatkan dari Nabi itu jumlahnya lebih daripada 10. 10 ke atas. Dan bahkan sampai 50-an orang, atau puluhan orang, 30-an orang, ada yang tanggal 50-an orang yang meriwayatkan tentang hadis telaga Haud ini. Dan seringnya Nabi menyampaikan tentang telaga Haud, tentang masalahnya telaga Haud. Seperti di antara dalil-dalil tentang telaga Haud ini, Nabi katakan, Inni faradtukum alal haudi
Aku mendahului kalian ke telaga haudku. Man marra alayya syariba, wa man syariba lam yatma abadan. Barang siapa yang melewatiku, dia akan meminumnya. Dan barang siapa dia meminumnya, dia tidak akan kehausan selamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Dan benar-benar ada beberapa kaum yang berusaha untuk mendekatiku, melewatiku. Aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Lalu dihalangi antara aku dengan mereka. Fayuqal, dan dikatakan, innaka la tadri ma'ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka lakukan setelahmu. Apa yang ini terjadi sepeninggalmu, yang mereka adakan setelah sepeninggalmu. Aku katakan, suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah orang yang mereka merubah ini setelahku. Ini adalah di antara hadits tentang telaga Haud. Di antara hadis yang lainnya lagi, dalam hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, "Inna haudhi ab'adu min ailah min aden lawa asyaddu bayadan." Sesungguhnya haudku lebih jauh dari jarak Ailah ke Aden. Lahu asyaddu bayadan. Dan telaga Haud ini airnya lebih putih daripada itu asyaddu bayadan minal salji, lebih putih daripada salju. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dibandingkan dengan madu. Bil laban, lebih manis dibandingkan dengan madu yang dicampur dengan susu. Wala aniyatuhu akthar min adadin nujum. Dan cangkir-cangkirnya atau gelas-gelasnya itu lebih banyak dibandingkan dengan bintang-bintang, dengan jumlah bintang-bintang yang ada. Wa inni la asuddun nasa anhu kama yasuddu rajul ibilan nas an haudhihi. Dan benar-benar aku menghalangi dari beberapa orang dari telaga haudku, sebagaimana seorang dia menghalau ini unta yang bukan miliknya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idin?" Ya Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada saat itu? Kata Nabi, "Na'am, iya aku mengenal kami. Iya, aku mengenal kalian. Lakum sima laisat li ahadin minal umam." Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat yakni yang lainnya. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Tanda-tanda kalian itu adalah terlihat dalam yakni ghurran muhajjalin, cahaya putih yang ada pada yaitu wajah, tangan, kaki. Yang ini semuanya min atharil wudu, dari athar atau dari dampak wudu yang kita basuh muka kita, tangan kita, kaki kita, itu akan bercahaya. Yang dengan tanda itu Nabi mengenal ini kita semuanya. Dan Nabi tegaskan bahwa telaga Rasulullah SAW itu sudah ada. Nabi katakan diantaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Innil faradtu lakum wa ana syahidun alaikum." Aku akan mendahului kalian,
menuju telaga Haud. Dan aku bersaksi atas kalian, wa inni wallahi la'anzuru ila haudil an, dan demi Allah, la'anzuru ila haudil an, sekarang ini saya melihat telagaku. Sehingga Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala telaganya. Dan itu mudah bagi Allah, sebagaimana Allah memperlihatkan Nabi tentang surga. Sungguh Nabi diperlihatkan tentang tandan buah yang ada di surga. Nah, ini tandan buah yang ada di surga. Ini semuanya adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang hakikat bagaimana haudnya Nabi, ini perkara gaib yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hakikatnya, tapi kita mengimani tentang pengkhabaran yang telah yaitu diberitakan kepada kita. Dan tentang telaga ini, semua para nabi memiliki telaga. Tapi telaga Nabi lebih istimewa dibandingkan dengan telaga yang lainnya. Inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridah wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki haud. Setiap nabi memiliki telaga. Dan mereka para nabi itu yatabahawna ayyuhum aktsar waridah. Para nabi ini akan berbangga mana yang terbanyak orang yang mendatangi telaganya itu. Para nabi akan berbangga tentang banyaknya orang mereka mendatangi telaganya itu. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Dan aku berharap bahwa telagaku akan terbanyak orang yang mereka ini mengunjunginya. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang telaga yang diistimewakan Allah di antara telaga para nabi yang lainnya. Yang ini merupakan bagian keutamaan nabi di atas ini nabi-nabi yang lainnya. Seluruh para nabi memiliki telaga. Tapi telaga nabi telaga yang Allah istimewakan. Sebagaimana nabi Allah berikan keistimewaan di atas nabi yang lainnya dengan beberapa hal. Sebagaimana di antaranya Nabi Allah, utus untuk seluruh manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya adalah untuk kaumnya semata. Nabi Allah istimewakan dengan, Allah berikan kalimat yang singkat tetap padat. Ini jawami'ul kalim. Nabi Allah jadikan sebagai penutup semua para nabi. Nabi akhir zaman, Allah jadikan bagi Nabi semua tanah sebagai masjid. Ini semuanya bagian daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Adapun di antara sifat-sifat haud yang dimiliki Rasulullah SAW, disebutkan para ulama dari riwayat-riwayat hadis Nabi tentang haudnya Nabi, bahwa telaga beliau adalah telaga yang sangat agung. Telaga yang airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Warnanya lebih putih dibandingkan dengan susu. Kemudian lebih dingin dibandingkan dengan salju. Lebih manis daripada madu. Lebih wangi daripada misik. Telaga yang luas. Panjang dan lebarnya sama. Setiap sisinya jaraknya sepanjang perjalanan selama 1 bulan. Ini sebagaimana diungkapkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Yaghuttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah. Ahaduhuma min dhahabin wal akhar min wariq. Warna telaga
warna air telaga Rasulullah SAW asyaddu bayadhan minal laban. Lebih putih dibandingkan dengan susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis dibandingkan dengan madu. Yaghuttu fihi mizaban yamudanihi minal jannah. Yang telaga ini ada dua pancuran yang bersumber dari sungai Al-Kautsar. Yang pancuran ini satunya dari emas, satunya dari perak. Kemudian juga sebagaimana pula yang Nabi sebutkan tentang sifat telaga Haud. Ya, ada hadis ini isinya adalah mensifatkan air telaga Nabi yang lebih putih dibandingkan dengan susu. Lebih manis dibandingkan dengan madu. Memiliki dua pancuran dari aliran sungai Al-Kautsar di Jannah. Yang pancuran ini satunya dari emas, satunya dari perak. Kemudian Nabi katakan, Haudi masiratu syahrin. Telagaku luasnya atau lebar panjangnya ini sejauh perjalanan 1 bulan. Mauhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dibandingkan dengan susu. Warihuhu atyabu minal miski. Yang wanginya lebih wangi daripada misik. Wa kisanuhu kanujumis sama. Yang bejananya itu lebih ini seperti bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minha falayat ma abadan. Pada siapa minum dari telaga, yakni Nabi, maka mereka tidak akan pernah haus, yakni selamanya. Ini telaga Rasulullah SAW. Dan umat beliau akan mendatanginya. Tetapi tidak semua dari umat beliau bisa mendatangi telaga Haud. Ada orang-orang yang mereka terusir dari telaga Haudnya Nabi SAW. Seperti di dalam beberapa riwayat yang disebutkan, di antaranya hadis Muslim, Nabi jelaskan, Inni alal haudi hatta anzura man yaritu alayya minkum. Sesungguhnya aku akan menunggu di telaga hingga aku bisa melihat orang yang datang kepadaku di antara kalian, ini kaum muslimin. Wasayukhadun nas duni. Dan beberapa orang akan itu diambil sebelumku. Ini akan dijauhkan dari telaga Nabi. Fa'akul, aku katakan, Rabbi, ya Rabbi, minni wa min ummati. Ya Rabb, dia dari golonganku dan dari umatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, sya'arta ma'amilu ba'dak. Kata ini dikatakan pada Nabi, apakah engkau mengerti apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Wallahi ma barihu yarji'una ala aqabihim. Demi Allah, mereka telah murtad dari agama mereka. Mereka telah kembali ke belakang, murtad di agama mereka. Sehingga di antara orang yang mereka terhalang dari telaga Rasulullah SAW, orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka akan terhalang dari telaga Nabi. Kemudian di antaranya orang murtad. Orang mereka dulunya adalah umat Rasulullah SAW. Kemudian mereka murtad. Sebagaimana beberapa orang dari kalangan Badui. Yang mereka, masuk Islam di zaman Nabi. Dan murtad sepeninggal Nabi. Sebagaimana Abu Bakar memerangi kaum murtadin sepeninggal Rasulullah SAW. Adanya orang murtad, bukan para sahabat. Bukan Muhajirin dan Ansar. Setelah Nabi menaklukkan Fathul Makkah, atau setelah Nabi memiliki kekuasaan, banyak orang mereka masuk Islam. Meluas ini Islam, dan banyak orang masuk Islam. Termasuk di antaranya orang Badui. Dan kemudian sepeninggal Nabi ada orang mereka murtad. Sebagaimana kisah yang disebutkan tentang gerakan Abu Bakar As-Siddiq memerangi Mani Usaka, memerangi murtadin, memerangi pengikut Muslim Al-Kadzab dan para pengikutnya. Ini diantaranya yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selain juga memberangkatkan pasukan Usama untuk memerangi Romawi.
Ini pekerjaan-pekerjaan yang ada pada zaman beliau. Intinya adalah ada orang murtad sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diantaranya hadits. Yaitu alayya yaumal qiyamah rohtun min ashabi. Ada satu rombongan dari sahabatku akan melewatiku nanti pada hari kiamat. Yaitu alayya yaumal qiyamah rohtun. Rohtun itu, ini hitungan kurang dari 10. Dari sahabat Rasulullah, dari sahabatku. Fayuhallauna anil haub. Yang mereka itu, orang yang mereka terusir dari telaga haud. Faqul, aku katakan, ya Rabbi ashabi, ya Rabb, mereka adalah sahabatku ya Rabb. Fayaqul, dikatakan pada Nabi, innaka la ilma lak bima ahdatsu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak memiliki ilmu, tidak tahu tentang apa mereka lakukan sepeninggalmu. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, perlu kita sampaikan catatan ringkas, sangat catatan penting. Hadis ini dipakai oleh orang Syiah, diantaranya adalah untuk yaitu menegaskan tentang murtadnya para sahabat Rasulullah SAW. Tentang murtadnya para sahabat Nabi. Ini ungkapannya macam-macam. Ta'ifah, kemudian rohtun. Ini kelompok, kemudian rohtun kurang dari 10. Lalu bagaimana mereka orang Syiah kemudian akan mengatakan ribuan para sahabat. Muhajirin, Ansar dikatakan murtad semuanya. Bahkan yang mereka paling bid'ah adalah sahabat-sahabat yang paling utama. Abu Bakar, Umar, Osman, dan semisalnya. Lalu mereka keluarkan beberapa gelintir orang yang tidak murtad. Ini adalah orang-orang Syiah Rafidhah yang memiliki kebencian dengan para sahabat. Dan aliran yang dibidani oleh Abdullah bin Sabah, Yahudi hitam. Sehingga memiliki prinsip-prinsip beragama yang berbeda dengan kaum muslimin dari pokoknya. Dari akarnya berbeda. Tentang Qur'annya berbeda. Tentang sahabat Nabi berbeda. Bahkan keyakinan tentang Allah berbeda. Memang perbedaannya dari akar. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Sehingga hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang telaga Haud, demikian memiliki sifat-sifat yang sangat jelas. Ada orang yang mereka yaitu tertolak dari telaga Rasulullah SAW. Di antara mereka tertolak adalah orang yang mereka atau orang-orang kafir, orang-orang yang mereka murtad, kemudian orang-orang yang zalim, orang-orang zalim. Ini ketika Nabi bicara tentang pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang sufaha, pemerintahan yang bodoh. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, a'adakallah min imaratis sufaha. Nabi pernah mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungi engkau ya Ka'ab dari pemerintahan yang sufaha, pemerintahan yang bodoh. Bagaimana pemerintah yang bodoh itu? Dia dikatakan ma imaratus sufaha, ya Rasulullah SAW, apa itu pemerintahan yang bodoh? Kata Nabi, umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Pemerintah yang bodoh adalah pemerintahan yang mereka tidak bersunnah, tidak berpetunjuk dengan petunjukku dan tidak bersunnah dengan sunnahku. Tidak mengikuti petunjukku dan tidak bersunnah dengan sunnahku. Ini adalah imaratus sufaha. Pemerintahan kapan saja, di mana saja,
yang mereka tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan mereka tidak bersunnah dengan sunnah Nabi SAW. Mereka adalah imaratus sufaha. Apa kata Nabi selanjutnya? Faman saddaqahum bi kadzbihim. Barang siapa yang membenarkan pemerintahan sufaha, barang siapa yang membenarkan kedustaan-kedustaan mereka. Pemerintahan sufaha banyak membuat hoax, banyak membuat dusta, itu sudah Nabi kabarkan. Kalau ada orang yang mereka mencak-mencak, ini banyak hoax yang dibuat, maka itulah sifat umum daripada imaratus sufaha dari zaman dulu kala. Nabi telah kabarkan. Wa'anahum ala dhulmihim. Dan menolong mereka atas kezaliman mereka. Penuh dengan kezaliman. Imaratus sufaha penuh dengan kezaliman. Zalim terjadi di mana-mana. Banyak membuat hoax, banyak membuat kedustaan, kemudian melakukan banyak kezaliman. Ini sifat imaratus sufaha yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa yang harus kita lakukan? Satu, sekalipun kita berhadapan dengan imaratus sufaha, pemerintah yang zalim, bahkan dikatakan Nabi, qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi, hati mereka adalah hati setan dalam wujud jasadnya manusia. Tetapi kita tidak boleh memberontak. Tidak boleh kita memberontak. Walaupun penguasa-penguasa yang zalim, wa in dhariba dhahruk wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk. Sekalipun punggung kamu dicambuk dan sekalipun harta kamu diambil. Terhadap pemerintahan yang zalim seperti ini, kita tetap tidak diperbolehkan untuk memberontak. Kata Syekhul Islam Taimiyah, pemberontakan kepada penguasa itu ma'aqamud dunya wa aqamuddin wala dunya. Hasilnya adalah tidak bisa menegakkan agama maupun dunia. Pelajarannya sudah dari zaman tahun dulu sampai sekarang. Lihatlah di berbagai macam negeri. Apa di antara dampak pemberontakan para penguasa? Dibantainya jutaan kaum muslimin yang kurang menjadi merana. Benar kata Syekhul Islam, ma'aqamuddin wala dunya. Agama menjadi tidak tegak, mau sholat pun ketakutan, apalagi berjamaah dengan nyaman, ketakutan semuanya. Dunia mereka pun nggak tegak. Kesulitan dunia dan kesulitan agama mereka. Dan pelajarannya telah ada di mana-mana. Tetap kita tidak perbolehkan untuk memberontak. Kecuali orang mereka betul-betul mengetahui, ya ini kufran bawah, dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan yang ada. Ini wasiat Nabi yang sangat agung. Dan para ulama telah memberikan nasihat terus kepada para, ya ini pemuda, yang sering mereka memiliki semangat yang menggelora, yang terkadang tidak diimbangi dengan ilmu. Yang berbahaya adalah dai-dai muda, mufti-mufti muda, yang sangat gampang kemudian yang menghasung para pemuda menuju pembantaian, penumpahan darah, yang hanya berbicara dengan semangat tetapi tanpa bimbingan ilmu. Tetapi tidak boleh pula kita menjadi penjilat. Tidak boleh kita membenarkan kedustaannya. Tidak boleh kita membela kezalimannya, menolong kezalimannya. Orang yang mereka membenarkan imaratus sufaha, menolong ini membenarkan kedustaannya, menolong kezalimannya. Faulaika laisu minni walastu minhum. Mereka itu bukan termasuk golonganku dan aku tidak masuk golongan mereka. Wala yaridu alayya haudhi,
dan mereka tidak akan mendekati, tidak akan mendatangi haud telaga haudku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzbihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayaridu ala haudhi. Adapun orang mereka tidak membenarkan kedustaannya, tidak menolong, tidak membela kezalimannya, maka mereka itulah orang-orang yang ini aku termasuk golongan mereka, mereka termasuk golonganku, dan mereka akan yaitu mendatangi telagaku. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara orang yang mereka tidak akan mendatangi telaga haudnya Nabi. Orang-orang yang mereka zalim, orang-orang yang mereka ini membuat bid'ah, ma'ahdatsu ba'dak alul bid'ah, sehingga para ulama mengingatkan Khawarij, Mu'tazilah, dan semisalnya pelaku-pelaku bid'ah akidah, bid'ah besar, maka mereka akan termasuk orang yang tidak mendatangi telaga haudnya Nabi. Termasuk orang mereka zalim, orang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, yang menzalimi bukan hanya 1-2 orang, bahkan kadang ribuan jutaan. Ya ini manusia. Bayangkan kalau memimpin negeri, jutaan, ratusan juta bahkan. Lalu mereka zalim, maka angka sangat ngerinya. Dan mereka orang zalim ini tidak akan mendekati telaga haudnya Nabi. Apalagi yang zalim, yang membenarkan dan menolong kezaliman mereka, membenarkan kedustaan mereka, menolong kezaliman mereka, mereka juga tidak akan mendatangi telaga haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak akan mendatangi telaga haudnya Nabi. Orang kafir atau murtad, al-bid'ah, orang zalim. Adapun bagaimana caranya kita agar kita bisa ikut menikmati telaga haudnya Rasulullah SAW? Yang pertama, tadi seperti Nabi, Nabi mengenal umatnya dengan Qur'an muhajjalah. Cahaya yang ada di wajahnya, tangannya, kakinya, yang semuanya min atharil wudu. Dampak-dampak wudu. Maka sempurnakan wudu Anda, agar Anda termasuk, atau agar kita termasuk di antara orang yang bisa mendatangi telaga haudnya Nabi SAW. Dengan isbaghul wudu, dengan menyempurnakan wudu. Bahkan kata Nabi, isbaghul wudu alal makari. Sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan Anda tidak suka, artinya mungkin sedang mendiding, musim dingin, sehingga wudu itu sangat malas banget. Sempurnakan wudu Anda. Menyempurnakan wudu akan bisa menjadikan kita masuk di antara golongan orang nikmati telaga haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan menjadi penggemar bid'ah, pelaku maupun penggemar bid'ah. Karena mereka akan diusir oleh Nabi dari telaga haudnya. Jadilah ahlu sunnah. Jadilah ahlu sunnah. Orang yang betul-betul yaitu mempertahankan atau menegakkan sunnah Nabi dan tinggalkan bid'ah walaupun bid'ah itu telah sangat merebak dan sangat mendominasi. Di zaman tersebarnya bid'ah, meluasnya bid'ah, maka ahlu sunnah menjadi sangat terasing. Menjadi ghuraba. Sebagaimana kata Nabi SAW, badal islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a. Islam ini berawal dari keterasingan. Nabi membawa agama Nabiullah Ibrahim, agama tauhid. Dan orang-orang Quraisy merasa pewaris agama Nabiullah Ibrahim. Tapi mereka sangat asing dengan ajaran Nabi karena sudah saking merebaknya syirik dan penyimpangan-penyimpangan. Demikian pula di zaman yang bid'ah telah menyebar, merata di mana-mana, maka orang yang menghidupkan sunnah itu menjadi sangat asing. Sangat asing. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang mereka terasing. Orang yang mereka memperbaiki
memperbaiki agamanya, menegakkan kesolehan agamanya di tengah-tengah manusia rusak. Kemudian, di antara cara pula kita untuk bisa menikmati telaga haudnya Nabi, jangan menjadi penolong-penolong pemimpin penguasa yang zalim. Jangan membenarkan kedustaan mereka seperti dalam hadis yang telah kita bacakan. Orang mereka membenarkan kedustaannya, orang yang mereka menolong penguasa zalim, mereka tidak akan mendekati, tidak akan menikmati telaga haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabar atas penguasa yang zalim. Nah, berapa banyak nas Nabi yang mengajarkan kita untuk bersabar terhadap penguasa yang zalim. Bagaimana sabarnya Imam Ahmad di atas sunnah terhadap penguasa zalim di zaman itu, yang beliau ditangkap, dipenjara, disiksa, bukan hanya dalam hitungan 2-3 hari, 2-3 minggu, 2-3 bulan, tapi sampai 3 generasi penguasa. 3 ganti penguasa. Waktu yang lama. Dengan siksaan yang sangat berat. Tapi beliau bersabar, teguh di atas sunnah, sampai beliau dikenal dengan istilah Imam Ahlussunnah. Imamnya Ahlussunnah. Bukan karena beliau yaitu mendirikan ormas, organisasi, partai Ahlussunnah, tetapi beliau ada orang dikenal teguh di atas sunnah, sehingga dikenal dengan imamnya Ahlussunnah. Dengan demikian, telaga ini disebutkan atau disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya kesimpulannya bahwa telaga ini telah ada. Sejak sekarang telah ada. Karena Nabi tegaskan, wa ini wallahi la anzur ila haudil an. Demi Allah, la anzur ila haudil an. Sekarang aku melihat telagaku. Dan itu merupakan keistimewaan yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Wa mimbari ala haudi, mimbarku di atas telagaku. Yaliku bijalani sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini perkara gaib. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi Nabi memberitakan demikian, mimbarku di atas telagaku. Kemudian telaga Al-Kautsar, dia mengalir dari telaga ini, mengalir airnya dari Sungai Al-Kautsar, sehingga memiliki dua talang, satu dari talang emas, satu dari talang perak, yang mengalir di Sungai Al-Kautsar yang ada di Jannah. Kemudian telaga ini dilewati sebelum meniti Sirat, sehingga di Ardul Mahsyar. Kemudian telaga ini akan dinikmati oleh orang-orang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Sehingga akan dijauhkan di telaga ini orang kafir, murtad, alul bidah, dan orang-orang mereka zalim, yang angkuh, yang sombong, yang mereka jabbar, orang diktator. Kemudian tentang bagaimana telaga ini airnya lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu. Mauhu asyaddu bayadhan minal laban wa ahla minal asal. Kemudian telaga ini juga cangkirnya aniyatuhu ada nujumi sama. Cangkir-cangkirnya itu sejumlah bintang yang ada di langit, sangat banyak. Kemudian telaga ini pula, barang siapa mereka meminumnya, layat ma'badaha abadan, tidak akan pernah kausan ini selamanya. Dan telaga ini pula tuluhu sahrun wa irduhu syahrun. Panjangnya dan lebarnya sepanjang atau selama perjalanan sebulan. Kemudian setiap nabi memiliki telaga, tetapi telaga Nabi Rasulullah SAW telaga yang paling istimewa. Likulli nabiyyin haudhan. Setiap nabi memiliki telaga, tapi telaga Nabi, telaga yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kita, dan semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang bisa menikmati telaga Nabi dengan berusaha untuk menjadi Ahlus Sunnah, orang menyempurnakan wudu,
kemudian orang yang bersabar atas pemerintahan yang zalim, penguasa yang zalim, dan jangan sampai kita menjadi orang yang diharamkan menikmati telaga haud karena kita menjadi orang yang menyelisih sunnah atau menjadi ahlul bidah atau menjadi orang yang zalim atau membenarkan penguasa yang zalim atau kita yaitu menolong penguasa yang zalim. Ini semuanya adalah hal yang disebutkan Nabi. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang bisa menikmati telaga haud dan dijauhkan dari sifat-sifat orang yang diharamkan menikmati telaga haud. Demikian, semoga manfaat. Ada pertanyaan? Baik, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sosial media. Yang pertama dari YouTube. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, ada hadis yang mengatakan bahwa surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh hati manusia. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa Nabi diperlihatkan tentang surga? Apakah hadis-hadis ini bertentangan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali tidak bertentangan. Adapun Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW adalah kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi. Sebagaimana Nabi Allah ajak jalan-jalan, Allah ini disertai malaikat berjalan-jalan di jannah, diperlihatkan buah di surga, sebagaimana juga diperlihatkan tentang neraka. Adapun secara umum menjadi manusia, ini para kaum ini akan masuk jannah, maka semua yang mereka nikmati di jannah sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan, mereka rasakan, mereka lihat, semuanya di luar apa yang jadi jangkauan yang pernah dia rasakan di dunia. Semuanya adalah luar biasa. Sesuatu yang hakikatnya tidak pernah dia dengar, dia lihat, dia yaitu terlintas dalam hatinya. Adapun tentang kasus Nabi adalah khususnya yang Allah beritakan kepada Rasulullah dan tidak yaitu kepada kaum mukminin secara ini umum, dan itu semuanya adalah ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimanakah kita bermuamalah dengan orang Syiah? Bermuamalah dengan orang Syiah, ya sebagaimana bermuamalah dengan Ahlul Bidah secara umum. Ini kita tidak membenarkan tentang kesesatan mereka. Kemudian kita memperingatkan manusia dari kesesatan yaitu Syiah. Kemudian kita tidak bergabung dan mendekat kepada mereka. Dan kita punya kewajiban mendakwai mereka. Dan mereka juga punya hak untuk ditolong kalau mereka membutuhkan. Jika mereka kelaparan, kita boleh membantu. Mereka ada musibah, boleh kita ini memberikan pertolongan. Ini muamalah secara umum berkaitan dengan muamalah ini manusiawi, sebagaimana muamalah dengan orang-orang ini orang-orang yang kalau mereka dikatakan kafir dengan orang kafir, atau mereka dikatakan menyimpang dengan orang yang mereka menyimpang. Muamalah yang secara umum bagaimana kita berusaha untuk mendakwai mereka, kemudian bagaimana kita bisa menjelaskan hakikat kesehatan mereka. Ini adalah muamalah yang terpenting buat mereka dengan kita bersikap lembut, sebagaimana lembutnya kita ini mendakwai manusia secara umum untuk mereka bisa simpati dengan ajaran Islam. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti telaga haud ini berada di luar surga ya, Ustaz? Dan apakah ketika kita telah meminumnya menjadi jaminan kita masuk ke dalam surga? Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mereka meminum telaga haudnya Nabi, insyaallah menjadi ahlul jannah. Para ulama ikhtilaf tentang letaknya ini telaga haud. Telaga haud ini apakah sebelum meniti sirat, apakah setelah meniti sirat? Ulama ada ikhtilaf dalam masalah tersebut. Dan salah-satu di antaranya menyebutkan tentang telaga ini letaknya pada sebelum meniti sirat, sehingga ada orang-orang yang mereka itu menikmati telaga sirat. Orang yang mereka tidak menikmati telaga sirat bukan berarti mereka itu nggak masuk surga. Atau mereka tidak menikmati telaga haud ini, bukan berarti mereka adalah menjadi orang yang kafir. Boleh jadi mereka adalah orang di antara ahlul bidah. Dan ahlul bidah itu bisa menjadi ahlul jannah ketika mereka telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ancaman-ancaman Allah adalah ancaman yang terkadang ancaman Allah itu Allah ini wujudkan, terkadang Allah ampunkan mereka dengan ampunan Allah, dan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kalau Allah itu mengadab, itulah keadilan Allah. Kalau Allah mengampunkan, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah bagaimana maksiat. Maksiat ada yang Allah ini adab duluan, ada yang Allah ampunkan. Ini berkaitan dengan ini tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, apa bedanya Telaga Haud dan Telaga Al-Kautsar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sungai Al-Kautsar letaknya di Jannah. Dan Telaga Haud letaknya di Urasatil Qiyamah. Yaitu di hamparan ini kiamat atau di Ardil Mahsyar sebelum ini orang dimasukkan ke dalam Jannah. Dan Telaga Haud sungainya atau airnya ada dari sungai Telaga Al-Kautsar yang ada di Jannah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, agak menyimpang dari tema yang dibahas. Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimanakah kiat untuk mudah menghafal Al-Quran? Terkadang semangat ini masih naik turun karena ada pekerjaan di kantor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, motivasi penyemangat belajar Quran adalah, pertama adalah keyakinan tentang seluruh keutamaan berkaitan dengan menghafal Quran atau menjadi ahlul Quran. Bagaimana keutamaan Al-Quran yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ahlul Quran adalah ahlullah al-khasah. Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus. Dan yang dikatakan ahlul Quran bukan sekedar menghafal Quran, tapi menghafal Quran, kemudian memahaminya, kemudian mereka menjadi para pelaku ajaran Al-Quran. Itulah yang dikatakan ahlul Quran. Adapun sekedar menghafal Quran, ada khawarij, banyak para qurra. Di kalangan khawarij banyak para qurra, para penghafal Quran. Tapi mereka bacanya ini yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Bacaan Quran yang tidak melewati tulang tenggorokan mereka. Di antara para penghafal Quran ada yang kuburi, ada yang mereka ahlul kubur, sehingga mereka menghafal Quran tapi mereka tidak mengamalkan akidah yang dijadikan Al-Quranul Karim, ini akidah tauhid. Sehingga dikatakan ahlul Quran adalah orang mereka betul-betul faham ini menghafal Quran atau mereka menghafalkan kemudian disertai dengan memahaminya, kemudian mengamalkan isi kandungannya. Sebagaimana dikatakan ahlul hadis, bukan sekedar orang mereka itu pintar tentang ilmu hadis, tapi orang yang mereka punya kecintaan pada hadis dan mereka menghidupkan pula ini isi kandungan hadis Rasulullah SAW. Orientalis banyak yang mereka itu ahli dalam bidang masalah hadis, tapi mereka bukan ahlul hadis yang menjadi keutamaan yang dijaga oleh Nabi. Sehingga yang sangat menentukan adalah bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim. Adapun diantaranya bagaimana memotivasi kita atau menyemangati kita, yang pertama adalah kenalilah keutamaan jadi menjadi ahlul Quran. Yang kedua yaitu cara kita untuk menghafalkan, jadilah guru yang mungkin, yang bisa membimbing kita, sehingga akan lebih terpacu dengan kita belajar dengan ini guru. Kemudian bagaimana cara mudah untuk menghafal Quran? Ya diantaranya carilah waktu yang nyaman, paling nyaman buat Anda, tenang, fresh, fokus. Kemudian juga metodenya bisa dengan berbagai metode. Sebagian ulama mengajarkan menghafalkan Quran, satu ayat Anda ulang 10 kali. Atau sampai 20 kali. Jangan pindah ke ayat kedua kecuali Anda sudah betul-betul mungkin hafal itu. Baru pindah ke ayat yang kedua. Pindah ke ayat kedua, Anda ulangi lagi 10-20 kali. Terus begitu, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menghafalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentu jangan lupa pula berdoa kepada Allah, karena semuanya adalah di tangan Allah Ta'ala. Ini yang tidak boleh dilupakan. Baik, Jazakallahu khairan atas penjelasannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, apa yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu itu? Ya, menyempurnakan wudhu adalah berwudhu sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Pernah Utsman bin Affan mengajarkan wudhu kepada seorang, kemudian hakada, beginilah cara wudhunya Rasulullah SAW. Dan menyempurnakan wudhu, ini walaupun dalam keadaan kita ini tidak suka, musim dingin umpamanya, kita tetap berwudhu. Tetap berwudhu sempurna sebagaimana yang diajarkan Nabi. Karena musim dingin kemudian dia enggan berwudhu, atau dia tidak mau berwudhu, atau dia cukup dengan tayamum, tetaplah berwudhu walaupun Anda nggak suka. Seandainya ada pilihan, ini antara air hangat dengan air dingin, mana yang lebih utama? Kata ulama, wah ya air hangat.
Karena sifat ajaran Islam adalah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagi Anda dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi Anda. Tapi tetaplah Anda menyempurnakan wudhu walaupun semuanya nggak ada air hangat, adanya air dingin. Kita harus wudhu, ya wudhulah dengan sempurna. Ini berwudhu sesuai dengan tuntunan Nabi, itu yang katakan menyempurnakan wudhu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan Al-Quran itu akan diangkat sebelum kiamat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran akan diangkat sebelum kiamat. Tidak ada lagi kalimat-kalimat Quran. Allah sekalipun Allah pun nggak ada lagi kalimat. La taqumu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai ini tidak lagi diucapkan di muka bumi itu Allah Allah. Karena waktu itu semua mukmin telah dimatikan Allah SWT. Allah akan mengirim angin yang lebih lembut daripada sutra. Yang setiap pemilik iman sekecil apapun akan terhembus dengan angin ini dan akan mati. Tinggallah sirarul khalqi, sirarul nas, sejelek-jelek manusia, sejelek makhluk. Dan Al-Quran telah diangkat Allah sehingga tidak ada satu huruf pun Al-Quran di dada manusia. Sehingga betul-betul ini dunia bersih dari kalam Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan terakhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah jika seorang muslim yang tidak tahu tentang ahlus sunnah manhaj salaf alias awam, tapi dalam kesehariannya selalu menjaga sholat dan ibadah yang lain beramal sesuai yang diketahuinya, nanti akan mendapatkan syafaat Nabi dan apakah bisa minum di telaga haud? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Muslim yang mereka memiliki kepatuhan, ketundukan, walaupun dia tidak mengenal yaitu apa itu ahlu sunnah, tapi dia mengenal Quran, membaca hadis, kemudian semampunya dia wujudkan karena tidak ada pembimbing. Dia telah bertakwa kepada Allah semampunya. Wattaqullaha masata'tum. Insyaallah dengan kemampuannya ini, dengan maksimalnya dia dalam beragama ini, dia akan termasuk di antara pecinta Al-Quran, pecinta Nabi. Mudah-mudahan termasuk orang yang kekurangannya diampunkan Allah. Dan dia termasuk orang yang akan ini menikmati telaga haudnya Nabi SAW. Adapun orang mereka sengaja menyelisih ajaran Nabi. Dan mereka menentang para ulama yang telah membimbing kepada sunnah. Mereka menjadi orang mengikuti hawa nafsu dan mengikuti sangka-sangka belaka. Maka mereka dia sangat dikhawatirkan orang yang diharamkan oleh Nabi dari telaga, diharamkan Allah dari telaga haudnya Nabi SAW. Adapun orang mereka telah bertakwa dengan semaksimal mungkin karena tidak ada pembimbing, dia taunya hanyalah pokoknya Quran Sunnah dan tidak mengenal hakikat firaqul dhalah yang ada, tapi dia punya ketundukan kepada ajaran Islam. Semoga orang seperti ini dimaafkan kekurangannya dan kemudian mendapatkan keutamaan yang Allah telah sebutkan dan Nabi sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kita sampaikan, semoga manfaat. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Insyaallah kita akan pembahasan berikutnya adalah tentang as-sirat. Bagaimana kita meniti sirat dan sifat-sifat jenis sirat. Semoga manfaat. Sekurang-kurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.